Kamu mencium itu? Aroma yang sangat unik. Sepertinya dari kios parfum itu. Kamu pasti lapar, makanlah, sayang sekali. Aku juga numpang tinggal di rumah orang. Kalau tidak, aku akan membawamu pulang. Waktu kecil aku punya kucing persis seperti ini. Karena alergiku, kami harus rutin memberikannya. Huh. Oh! Ya ampun, aku sibuk sekali memberi makan kucing dan tidak menyadari kalian berdua. Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin formula parfum padat ini. Apa? Formulanya? Sebutkan harganya. Ini tidak dijual. Maaf, dia hanya tidak sabar. Aku lahir tanpa indera penciuman, tapi aku benar-benar bisa mencium aroma parfum ini. Ini sangat penting bagiku, jadi aku ingin membeli formulanya untuk melihat apakah bisa membantuku pulih. Formulanya tidak dijual. Tapi kalian boleh ambil ini. Semoga kamu cepat sembuh. Para pengawas sudah datang. Kucing kecil, sampai jumpa lain kali. Menarik. Selidiki dia untukku. Eric, Simon, aku pulang. Ibu, aku belikan ibu kastanya panggang favorit ibu. Masih hangat. Jangan bergerak, dasar orang tua bodoh. Berani-beraninya kau. Lepaskan aku. Jaga sikapmu, jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Lepaskan ibuku. Ya, Sofia, kau sudah pulang, dan kau bawa kastanya panggang. Apa yang baru saja kau lakukan pada ibuku? Dia bilang dia gatal. Aku hanya membantunya menggaruk gatal. Apa masalahnya? Sofia, dia berbohong. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia bilang tidak, tapi kau terus menarik. Kau sebut itu menggaruk gatal? Sofia, tenang, ayahku hanya membantu ibumu dengan bajunya. Ibumu punya Alzheimer. Apa yang mungkin ayahku inginkan darinya? Sofia, aku baik-baik saja, tidak sakit. Ibu, katakan padaku apa yang dia lakukan padamu. Di mana lagi kau sakit? Tidak di mana-mana, sungguh. Ayolah, kita pergi ke kantor polisi. Kita laporkan ini sekarang. Sofia, hentikan omong kosong ini. Kita keluarga. Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan di rumah. Ayolah, bersikaplah wajar. Pergi buat makan malam dulu. Setelah makan malam, kita akan ajak Nona Dawson ke pasar untuk beli baju baru. Bagaimana menurutmu? Tepat sekali. Apa kau masih ingin menikah masuk keluarga Preston? Jika iya, kenali tempatmu. Jaga baik-baik kami berdua. Sofia, kamu gila. Beraninya kamu menyiram air ke ayahku. Eric Preston, sejak aku membawa ibuku tinggal bersamamu tahun lalu, setiap sen yang kudapat dari kiosku langsung masuk ke kantongmu. Ibu dan aku sudah bekerja keras untukmu, memasak dan mencuci pakaian. Aku melakukan semua ini karena kamu berjanji. Yuk yang akan membawa ibuku ke kota untuk berobat. Tapi ayahmu bagaimana? Dia mengambil keuntungan dari saat ibuku kambuh. Saat dia tidak sadar, dia melecehkannya. Kali ini aku menangkapnya. Tapi bagaimana saat aku tidak ada? Apa yang telah kamu lakukan padanya? Berhenti berulah. Bukankah kamu hanya mencoba menempel pada keluarga Preston untuk mendapatkan bantuan medis untuk ibumu yang gila? Kami cukup baik menerimamu. Alih-alih bersyukur, kamu mencoba menginjak-injakku. Eric, jika kamu tidak mengajar wanita gila ini pelajaran hari ini, kamu tidak layak menyandang nama Preston. Kemarilah. Lepaskan. Lepaskan anak perempuanku. Lepaskan. Hei, Lepaskan. aku akan memukulmu sampai mati, bodoh tua. Anakku sedang mendisiplinkan wanitanya. Apa urusanmu, bodoh tua? Hanya karena kamu tidak membesarkan anak perempuanmu dengan benar, dia... Bukan aku. Ibu tinggi masih nanggapi dia? Dia sendiri yang menabraknya saat bergerak. Ibu, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Dia cuman orang tua tak berarti. Masa ada yang salah dengannya? Ibu, ayo pergi. Kita pergi ke rumah sakit sekarang.
Rumah sakit? Ngapain repot-repot? Dia baik-baik saja. Kamu menyiramku dan mengira bisa pergi begitu saja? Jangan harap. Sofia, kamu sudah keterlaluan malam ini. Berlututlah sekarang, berlutut dan minta maaf pada ayahku. Kalau tidak, lupakan aku mencari seseorang untuk mengobatinya seumur hidupnya. Biarkan dia terjebak di desa hingga jadi pikun sepenuhnya. Bagaimana? Eric, kalau kita akan menikah, ibuku juga ibumu. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Minta maaf padaku sekarang juga. Kalau tidak, pernikahannya batal. Bawa ibumu yang pikun itu dan merangkak kembali ke lubangmu di desa. Sofia, aku ingin kembali ke desa. Aku tidak mau diobati lagi. Ayo pulang. Ibu, Sofia, aku ingin pulang. baiklah, ibu ayo pulang. Kita pergi sekarang juga. Tunggu, sebentar. Sofia, pikirkan baik-baik. Langkah keluar pintu itu, dan ibumu tamat. Paling buruk, dia bahkan tidak akan mengenalimu. Eric, ibuku adalah kelemahanku. Tapi dia tidak pernah jadi alatmu untuk mengendalikanku. Sofia, aku nggak berguna, cuma jadi beban buat kamu aja. Ibu jangan bilang begitu, ibu kedinginan. Menikahlah denganku, aku akan cari dokter terbaik untuk mengobati ibumu. Menikah denganmu, aku aja nggak kenal kamu. Gavin Whitmore, Whitmore Group. Aku nemuin dia, namanya Sofia. Buat obatin Alzheimer, ibunya dia pindah ke kota buat cari Eric, cinta pertamanya. Mereka udah kerja keras buat keluarga Preston. Semua uang yang dia hasilin dari lapaknya diambil sama keluarga Preston. Aku lagi ngomongin salepnya. Kenapa aku nggak bisa cium aroma apa-apa dari barang palsu ini? Peracang wewangian sama doktermu bilang kuncinya mungkin bukan di salepnya, tapi di pembuatnya. Tepatnya Sofia sendiri. Sofia, karena kamu yang bisa nyelamatin aku? Ya, tinggal di sampingku. Presiden Whitmore yang super kaya itu, kamu mau nikah sama aku, kenapa? Emang kenapa lagi? Soalnya dia suka sama kamu. Kayaknya suka sama kamu. Suka sama aku? Jangan salah paham. Kata dokter, obat untuk bau tubuhku bukan salep yang kamu buat itu. Tapi kamu sendiri. Selain aroma unik yang ada padamu, kamu juga berbau seperti anak kucing. Jadi, menikahlah denganku. Tetaplah di sisiku sebagai istriku dan bantu pengobatanku. Aku tidak mau. Jangan buru-buru menolak. Sebagai gantinya, aku akan datangkan spesialis ternama untuk mengobati ibumu. Kamu harus tahu bahwa Alzheimer tidak bisa disembuhkan, tapi dokter itu bisa membuat keajaiban. Pikirkanlah, maukah kamu menikah denganku? Ini calon menantu yang baik. Aku mau dia jadi menantuku. Gavin, tenang. Hanya saja kamu bisa mencium aroma tubuhnya. Mulai sekarang kamu bisa menciumnya setiap hari. Ya, Sob, deketin dikit sama pengantin perempuannya. Nona, miringkan kepala sedikit ke dalam. Senyum. Ayo, lihat ke kamera. Ini dia. 1, 2, 3. Sekarang proses hukum sudah selesai. Aku akan menepati janjiku. Izin klinik sudah diatur. Begitu kondisi ibumu stabil, kita akan segera berangkat. Dia benar-benar melakukannya. Bapak Whitmore, terima kasih. Ibu Whitmore, bagiku kamu tidak perlu bilang terima kasih.
Ibu Whitmore, berapa lama lagi kita akan begini? Bisa aku pergi dulu? Udah ganti lama, aku want to bertemu ayahku. Ayah, jam berapa sekarang? Makan malam sudah siap, aku kelaparan. Makan malam, Sofia, si nakal itu, hilang entah kemana. Siapa yang akan masak untukmu? Aku? Ayah punya penyakit jantung paru. Tolong jangan marah. Tapi ada obatnya untuk penyakitmu sekarang. Bukankah dulu bilang ini tidak bisa disembuhkan? Itu karena mereka tidak punya koneksi. Aku dapat jadwal dari tabib yang menyendiri. Dr. Monroe bisa menyembuhkan penyakit ini. Bagus sekali. Anakku benar-benar hebat. Bocah itu ternyata memutuskan untuk kembali. Aku tahu dia tidak akan tahan lebih dari beberapa hari. Ya, lihat bagaimana aku menanganinya. Tunggu. Suruh dia bawa ibunya yang bodoh itu kembali ke sini bersamanya. Dia tidak bisa melayani kami berdua sendirian. Selain itu, soal sifatnya yang pemarah itu, kamu harus mendisiplinkannya dengan ketat. Saat dia masuk, buat mereka berdua berlutut dan minta maaf. Jangan khawatir, Ayah. Kali ini aku pasti akan membuatnya tahu tempatnya. Aku pergi. Aku harus merekam ini. Aku ingin lihat bagaimana bocah kecil itu berlutut dan merengek minta ampun. Hehehe. Hanya aku dan ayahku di rumah. Dia agak kolot, tapi dia bukan orang jahat. Jangan gugup. Mungkin aku dan ibuku sebaiknya menyewa tempat saja. Tidak lazim seorang istri dan ibunya ditinggalkan di luar. Kita sudah menikah. Dan kalau kamu tidak tinggal bersamaku, bagaimana kamu bisa merawatku? Tenang saja. Aku akan bekerja sama. Akulah yang akan merawatmu dan ibu. Ayah, di mana orang yang kamu bicarakan tadi? Tidak ada siapa-siapa yang terlihat. Hah, aneh sekali. Aku jelas melihat punggung seseorang tadi. Dia terlihat persis seperti si nakal Sofia itu. Apakah mataku menipuku? Gavin, siapa kedua orang ini? Ayah, ini Sofia. Dia istriku. Kami baru saja menikah. Dan ini Ibu Dawson, Ibu Sofia. Jadi kamu memutuskan untuk bertindak dulu, bertanya kemudian. Aku memperkenalkanmu pada beberapa sosialita dari keluarga terkemuka. Kamu bahkan tidak mau melihat mereka. Nona Sterling, apa sebenarnya latar belakang keluargamu? Aku dari desa. Aku bukan sosialita. Kevin, peran ibu CEO Grup Whitmore bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh sembarang orang. Sofia, aku takut. Tidak kamu. Bapak. Anggap saja aku sebagai pembantu rumah tangga yang dipekerjakan. Aku bisa melakukan segala jenis pekerjaan. Tolong jangan usir kami. Ayah, Sofia adalah istriku. Ibu Dawson adalah keluarga sekarang. Ini adalah rumah mereka. Aku tidak percaya. Dia mengakui aku tanpa ragu. Ayo makan dulu. Aku sebenarnya bisa mencium bau sabun mandi di tubuhmu. Tapi bukankah dokter bilang, kamu tidak bisa mencium apa-apa? Kecuali kamu. Hanya di kamu aku bisa menciumnya. Sini, duduk. Biarkan aku mengeringkanmu.
Aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak ingin bajumu basah. Dengan begini, bajunya tidak akan basah. Bapak Whitmore, kami sudah menunggu kedatangan Bapak. Dr. Monroe, ini Sophia istri saya. Dan ini ibu mertua saya, Ibu Dawson. Ibu, ini Dr. Monroe yang terkenal. Terima kasih atas bantuannya, Dr. Monroe. Tenang saja, Ibu Dawson. Bapak Whitmore sudah memberitahu saya tentang kondisi Anda. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kepada Ibu Whitmore ibu yang sehat. Terima kasih. Eric, lumayan. Kamu tinggal di sini? Ayo menewi. Ini cuma sewaan. Kudengar cinta pertamamu dari desa datang menemuimu. Kamu menyewa ini untuknya. Siapa mereka berdua? Mereka pengasuh yang saya sewa untuk masak dan bersih-bersih. Cinta pertama dari desa apa? Jangan ngomong sembarangan. Itu yang semua orang bilang. Dia orang yang punya status, tapi dia bisa begitu terbuka mengakui kepada semua orang siapa ibu dan saya. Sementara Eric hanya melihat kami sebagai noda bagi reputasinya, dan pelayan yang harus disembunyikan. Saya akan antar mereka ke ruang periksa dulu, lalu kita bisa bahas pesanan herbalnya. Baik, Urusan Bapak penting. Saya akan temani ibu untuk pemeriksaan saja. kalau begitu saya tunggu di sini. Oke. Ayah, Dr. Monroe hanya menerima 1 pasien per bulan. Kesempatan ini sangat langka. Penyakit jantung paru ayah pasti akan sembuh kali ini. Anak, kamu memang hebat dan punya koneksi bagus. Kamu berhasil mendapatkan tiket klinik dari Dr. Monroe. Ayo pergi. Halo Ibu Whitmore, guru saya sudah menyiapkan semuanya. Pemeriksaan akan dimulai sekarang. Sophia dan si tua bodoh itu, mereka ngapain di sini? Silakan ikut saya. Sophia! Kamu bahkan tidak mau pulang. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Sophia, kamu di mana saja beberapa hari terakhir ini? Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu atau membalas pesanku? Hah? Ibu, ayo kita ke ruang konsultasi. Oh? Eric, apa aku tidak salah dengar? Sophia pasti sudah putus asa untuk mengobati ibunya. Aku tidak percaya dia berani masuk ke ruangan Dr. Monroe. Sophia, pulang denganku sekarang juga. Aku mungkin masih akan mempertimbangkan untuk mencari seseorang yang bisa mengobati ibumu. Kalau kamu terus membuat keributan dan menunda pengobatan ayahku, aku belum selesai denganmu. Lepaskan aku. Eric, biar aku perjelas sekali lagi, antara kamu dan aku tidak ada hubungan apapun. Ibu, ayo pergi, ayo masuk. Dok, jangan biarkan kedua orang ini membodohi Anda. Ibu dan anak ini hanya orang rendahan. Mereka pura-pura kaya untuk menipu Dr. Monroe agar mau memeriksa mereka. Apa penipu? Aku akan pergi memeriksa situasinya. Ayo pergi. Hei, kau bajingan, kau pikir bisa lari begitu saja? Lepaskan aku, kami punya izin klinik. Puff, berhenti berbohong. Kau tahu tidak betapa sulitnya untuk mendapatkan izin klinik dari Dr. Monroe? Eric, kami menghubungi begitu banyak orang dan menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk mendapatkan satu. Kamu saja, orang kampungan yang tidak punya uang dan tidak punya koneksi. Kamu pikir Dr. Monroe akan memeriksamu? Mimpi kali. Eric, kalau kamu biarkan mereka terus membuat keributan, Dr. Monroe akan marah. Bagaimana kalau pengobatanku tertunda? Kemarilah. Sudah kukatakan kemarilah. Lepaskan aku. Jaga harga dirimu ya. Lepaskan aku. Simon, lepaskan ibuku, dia adalah tamu VIP Dr. Monroe. Beneran? Orang penting, aku sama sekali nggak nyangka kalau orang tua bodoh ini ternyata orang yang begitu hebat. Ayo, katakan padaku, sebenarnya dia jadi pengasuh siapa? Sophia, sejak kapan kamu jadi begitu sombong? Pulang sama aku sekarang. Jangan buang-buang waktu dan biarkan ayahku diobati, oke? Kamu dan anakmu hidup cuma buat jadi budak kami. Kamu nggak akan pernah bisa lepas dari kami seumur hidupmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayo, pulang. Lepaskan. Jangan khawatir, Tuan Whitmore. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengobati ibu mertua Anda. Anda baru saja menyebutkan kalau kantong aroma buatan istri Anda membuat Anda bisa mencium lagi. Itu benar-benar membuat saya terkejut. Saya penasaran, apakah ada kesempatan bagi saya untuk belajar 1-2 hal darinya? Guru, ada kejadian. Ada 2 orang yang datang bilang Nyonya Whitmore dan ibunya itu penipu. Terjadi perkelahian. Ini kacau. Bawa aku ke sana, cepat. Apa yang terjadi di sini? Biar aku kasih tahu, 2 penipu ini pura-pura kaya buat nipu Dr. Monroe supaya mau ngobatin mereka. Mereka sebenarnya cuma 2 pelacur.
Waktu orang tua bodoh ini di rumahku, dia bahkan coba merayuku. Itu bohong. Kamu manfaatkan kebingunganku untuk meraba-raba aku. Kamu benar-benar pembohong. Simon, aku akan membunuhmu. Eric, lepaskan aku. Ibumu sudah cukup tangguh. Bagaimana kalau ayahku memukulnya beberapa kali? Rasakan ini. Kalau kamu pulang bersamaku sekarang, aku akan menyuruh ayahku berhenti. Para penipu ini menjijikan. Mereka bahkan berusaha menipu Dr. Monroe. Apa yang dia katakan benar. Meskipun mereka penipu, tindakan itu agak terlalu kasar. Kasar, dengan penipu seperti ini, mereka baru nurut kalau sudah kesakitan. Sudah seharusnya. Usir mereka. Jangan biarkan mereka mencemari tempat Tuan Monroe. Lepaskan aku. Cepat, selamatkan ibuku. Aku mohon, tolong bantu ibuku. Gavin, tolong datang dan bantu aku. Gavin, kamu di mana? Sophia, kamu mati-matian ingin naik kelas sosial ya? Tuan Whitmore dari Whitmore Group jauh di atas levelmu. Bahkan kalau kamu telanjang sekalipun, Tuan Whitmore bahkan tidak akan melirik orang sepertimu. Sadarlah, dia mau membantumu. Jangan mimpi. Ibu. Hentikan itu. Hentikan itu. Ibu, kamu baik-baik saja? Kamu terluka di mana? Aku baik-baik saja. Siapa yang membuat keributan di klinik kesehatan saya? Dr. Monroe, ini dua orang ini. Mereka mencoba melakukan penipuan di klinik Anda. Tepat sekali. Mereka bahkan berkelahi dan membuat keributan di klinik Anda. Siapa yang bilang itu? Dia. Aku tidak salah, wanita ini adalah pacar anak saya dan tinggal bersama kami. Wanita ini dulu selalu menggoda saya ketika dia di rumah kami. Ibu dan anak perempuan ini keduanya tidak baik. Beraninya kamu memfitnah ibuku. Ibu dan aku selama bertahun-tahun ini bekerja keras untuk keluarga Anda dan kamu masih menggertaknya? Apakah begini cara dia dan ibu tinggal di keluarga Preston? Kamu brengsek kecil, ini keterlaluan. Beraninya kamu memukulku. Eric, apakah kamu hanya akan menonton brengsek ini memukulku? Aduh! Aku akan lihat siapa yang berani. Apa yang kau tunggu? Buruan tangkap mereka dan bawa mereka ke pos. Baik. Sudah kubilang. Sekarang kau tahu salahmu. Sudah terlambat. Hei, buruan tangkap penipu ini. Aduh. Dok, kenapa kau menangkapku? Aku pasien Dr. Monroe bulan ini. Aku punya kartu klinik. Oh, pasienku bulan ini. Kalau begitu, tunjukkan di mana kartu klinik itu. Lihat, masa aku bohong padamu? Mereka berdualah penipunya. Beraninya kau memalsukan kartu klinik untuk klinikku. Kau pikir aku sudah pikun? Dr. Monroe, Tangkap mereka. ini salah paham Dr. Monroe. Ini semua cuma salah paham. Kartu klinik ini didapatkan anakku untukku lewat jalur lain. Masa bisa palsu? Eric, katakan sesuatu. Kartu klinik itu dipalsukan olehku. Hah? Apa? Bawa mereka berdua pergi. Gavin adalah CEO yang sangat berkuasa. Kenapa dia membantu Edith si tua bodoh itu? Tapi Sophia juga memukulku. Surat izin kliniknya juga palsu. Kenapa kau tidak menangkapnya juga? Nona Dawson adalah satu-satunya pasien guruku bulan ini. Kamu penipu. Beraninya kau memfitnahnya? Apa? Dia pasien Dr. Monroe bulan ini. Bagaimana mungkin? Nyonya, kami benar-benar minta maaf. Kami disesatkan oleh dua penipu itu baru saja. Mohon maafkan kami. Sudahlah, mohon jangan simpan dendam. Jangan biarkan klinik Monroe mengusir kami. Kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi pasien Dr. Monroe, tapi surat izin klinik dengan dokter lain sangat sulit didapat. Kedua penipu itu benar-benar menjijikan. Beraninya mereka datang dan membuat masalah di klinik Monroe. Bawa mereka ke kantor polisi sekarang. Cepat. Nyonya Whitmore, klinik Monroe bertanggung jawab atas insiden ini. Saya akan memeriksa Nyonya secara pribadi sekarang juga. Ngomong, Nyonya Whitmore, saya dengar Anda ahli dalam parfum. Saya punya formula kuno di sini. Saya tidak yakin dengan dua bahannya. Saya ingin tahu, apakah Anda bisa membantu saya mengidentifikasinya saat Anda ada waktu? Pak. Sophia, si jalang kecil itu, dia cuma pergi beberapa hari. Kok jadi sok tinggi banget? Katakan padaku. Dia nggak mungkin beneran punya orang lain sekarang, kan? Nggak mungkin. Satu-satunya pria yang pernah dia miliki cuman aku. Akulah orangnya yang mengeluarkannya dari kampung. Tanpa aku, siapa lagi yang bisa dia dapat? Siapa tahu?
Pokoknya, kamu jangan biarkan dia dan si tua bangka itu enak-enakan. Ayo pergi. Wanginya enak banget, Sofia. Kok masakanmu bisa seenak ini? Gavin, kamu bisa menciumnya? Sofia, kamulah yang benar-benar menyembuhkanku. Sekarang, aku bahkan bisa mencium makanan yang kamu masak. Itu hebat, Gavin. Kamu akhirnya bisa mencium lagi. Kamu suka makan apa? Aku akan masakin untukmu mulai sekarang. Oh, Edith. Sofia dan kamu merawat Gavin dengan sangat baik. Jangan terlalu capek. Kita semua keluarga, nggak usah sungkan-sungkan. Baiklah. Ini berkat Gavin menemukan Dr. Monroe sehingga kondisi ibuku membaik dengan cepat. Ngomong-ngomong, Bu, aku akan ikut denganmu untuk kontrol besok. Kondisi Nyonya membaik lebih cepat dari yang saya perkirakan. Ini resep yang baru. Saya harus merepotkan Anda untuk mengambilnya dari apotek. Ibu, tunggu saya di sini. Saya akan segera kembali. Tolong. Hei, Pak. Apa yang terjadi dengan Anda? Bangunlah. Pelan-pelan. Hei, jangan banyak bergerak. Saya tuh akan bantu Anda cari dokter. Saya baik-baik saja, Nona. Terima kasih. Tidak apa-apa, saya akan antar Anda ke dokter. Nah, waktu itu kita palsukan kartu klinik kita. Apa dokter-dokter di klinik Monroe akan menolak mengobati saya? Jangan khawatir, Ayah. Kartu klinik yang saya pesan kali ini adalah untuk murid Dr. Monroe. Ini sah. Mungkin tidak bisa menyembuhkan Anda sepenuhnya, tapi lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Baiklah. Biar saya lihat di mana ruang pemeriksaannya. Ayo pergi. Sofia. Erik, lihat itu Sofia. Benar juga, Sofia. Kenapa dia dipeluk pria tua itu? Pria ini bukan yang sama dengan waktu itu. Sepertinya perempuan jalang ini sudah dapat pria baru lagi. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini mengendap-endap? Kita di tempat yang salah. Ayo pergi. Nona, terima kasih telah menyelamatkan saya. Ayah, Sayang, bagaimana perasaanmu? jauh lebih baik. Berkat wanita cantik ini yang menyelamatkan saya. Terima kasih. Sepertinya Sofia benar-benar menemukan sugar daddy untuk dirinya sendiri. Sofia, bajingan itu. Dia benar-benar selingkuh dariku. Tunggu sampai aku menangkapnya. Ayo pergi. Dia memiliki riwayat vertigo. Itu kambuh dari waktu ke waktu. Bagaimana kamu bisa membiarkannya sendirian? Maaf, itu kelalaian saya. Maaf atas masalahnya. Sekarang keluarganya sudah di sini, saya akan pergi sekarang. Tunggu, tolong tinggal. Kamu menyelamatkan ayah saya bahkan belum tahu namamu. Saya belum berterima kasih dengan benar. Bukan apa-apa, siapapun akan membantu. Ini Nona Sterling. Dia adalah tamu terhormat majikan saya. Saya dengar keterampilannya membuat parfum cukup luar biasa. Membuat parfum. Ayah, menurutmu kita mungkin salah paham? Sofia tidak akan berani untuk menemui pria lain di belakangku. Kamu melihatnya sendiri, dia dipeluk oleh pria tua itu. Mereka terlihat sangat dekat. Jika kamu bertanya padaku, Sofia hanyalah orang rendahan. Satu hal menemukan pria, tapi menemukan pria berusia 70-an atau 80-an? Mungkinkah dia benar-benar berpacaran dengan orang lain? Apakah itu berarti dia tidak akan pernah kembali melayani kita? Tidak, Ayah. Saya harus mencari cara untuk membawa Sofia kembali ke sini segera. Bicara tentang setan, lihat siapa itu. Sofia. Aduh, sial. Aku janji mau bikin iga asam manis untuk Gavin. Aku lupa beli. Bu, ibu pulang dulu aja. Aku yang beli iganya. Kalau gitu obatnya aku bawa pulang dulu. Sofia, kemana aja kamu lari-lari akhir-akhir ini? Mau kemana lagi dia? Dia lagi cari-cari lelaki, merayu-rayu. Ada apa? Sendirian aja hari ini? Mana sugar daddy-mu? Sugar daddy? Sofia, kamu memang perempuan murahan. Apa aku kurang baik sama kamu? Aku aja hampir nggak pernah sentuh kamu, tapi kamu malah di luar sana sama kakek-kakek umur 80 tahun. Kamu memang perempuan murahan, ya? Erik, berhenti ngomong sembarangan. Kakek umur 80 tahun yang mana?
Ribut-ribut apa ini? Hei, Biar aku kasih tahu kalian semua, perempuan ini itu pacar anakku. Cuma karena sedikit pertengkaran, dia malah kabur cari kakek-kakek. Ya, betul. Cantik-cantik gini, kenapa mau sama kakek-kakek? mukanya polos banget. Nggak kayak yang mau pacaran sama kakek-kakek. Iya, betul. Aku enggak. Jangan dengarkan kebohongannya. Dia memfitnahku. Mana ada bapakku memfitnah kamu? Aku dan bapakku lihat sendiri. Waktu kakek itu peluk kamu, kamu juga nggak nolak. Cewek cantik dia beneran nyari kakek-kakek. Nona, kamu kan masih sehat dan kuat. Kenapa nggak cari kerjaan yang bener aja? Ngapain nyari kakek-kakek? Anak muda zaman sekarang, sungguh. Iya, betul. Aku sudah menikah, tapi bukan sama kakek-kakek. Sofia, apa katamu? Kamu sudah menikah? Ya, Eric, kita sudah benar-benar putus. Jangan dekati aku. Sudah kubilang, dia sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Ya. Kalau kamu berani mengaku menjalin hubungan dengan pria lain, kenapa tidak berani mengaku mendekati pria tua? Mungkinkah kamu hanya selingkuhannya? Simon, berhenti bicara omong kosong. Kamu selalu suka membuat masalah. Menghasut Eric untuk memperlakukan aku dan ibuku dengan buruk. Aku bahkan bukan bagian dari keluarga Preston lagi. Dan kamu masih berani menyebarkan rumor untuk menghancurkan reputasiku? Aku yang menyebarkan rumor? Kamu tahu tidak, lingkungan ini yang terbaik di kota ini. Bagaimana mungkin orang kampung bisa tinggal di tempat seperti ini? Betul. Kamu pasti menemukan pria kaya untuk menjadi selingkuhannya. Gadis ini terlihat familiar. Aku pernah melihatnya beberapa kali di zona villa. Zona villa? Gavin dari grup Whitmore tinggal di zona itu kan? Harga properti di sana jauh lebih tinggi daripada gedung apartemen kita. Mungkinkah gadis ini benar-benar selingkuhan seseorang? Ya benar, pria yang kunikahi adalah Sudah, semuanya. Tolong nilai. Apa yang telah anakku dan aku lakukan sampai pantas mendapat ini? Dia hanya gadis kampung. Anakku membawanya ke kota. Dia memperlakukannya dengan sangat baik. Dan apa yang terjadi? Di belakang anakku, dia menemukan pria tua 80 tahun. Sangat memalukan. 80 tahun, dia sudah satu kaki di liang kubur. Dia gadis yang cantik, apa yang dia cari? Untuk apa? Dia menunggu pria tua itu mati agar bisa mewarisi hartanya. Kamu berbohong. Kasihan Eric, dia memberinya begitu banyak, hanya untuk berakhir seperti ini. Ayah, lupakan Taya. Anggap saja aku sial. Eric, sudah kubilang, aku tidak bersama pria tua. Pria yang kunikahi jauh lebih hebat darimu. Lebih hebat dari kita, dengan latar belakangmu, pria terhormat mana yang mau menikahimu? Apakah kamu bilang bahwa aku bukan pria terhormat? Gavin, kenapa kamu di sini? Ibu bilang ada yang mengganggumu, jadi aku datang. Siapa sih kamu? Bi, bukan ini. CEO grup Whitmore, Gavin Whitmore. Tuan Whitmore, apa maksudmu dengan semua yang baru kamu katakan? Aku adalah suami Sofia. Eric, kamu baru bilang aku bukan pria terhormat? Tuan Whitmore, kamu tidak bisa menikahi Sofia. Dia cuma gadis desa. Siapa yang kunikahi tidak butuh persetujuanmu. Tuan Whitmore, bukan itu maksudku. Sofia, bagaimana kamu bisa lebih sukses dariku? Seseorang sekelas rendah seperti kamu tidak pantas menjadi nyonya CEO. Sepertinya waktu kamu di penjara nggak ngasih pelajaran apa-apa ya. Kamu suka banget nyebar gosip, ya? Kalau gitu, biar tim hukumku yang kasih kamu pelajaran yang benar. Tim hukum grup Whitmore, kalau kita kalah perkara, bukannya kita harus bayar gede banget? Pak Whitmore, ini cuma salah paham. Dasar anak kurang ajar, cepat minta maaf sama Pak Whitmore. Kita nggak punya uang buat gugatan. Ayah, Sofia itu yang pacaran sama pria tua. Kenapa aku yang harus minta maaf? Aku nggak mau. Pria tua apa? Iya, benar. Mereka berdua tadi bilang kalau istrimu itu selingkuhan pria tua. Iya, kami dengar jelas-jelas. Mereka ceritainnya detail banget. Aku lihat sendiri. Di klinik Monroe, ada pria tua yang peluk dia. Pria tua itu punya anak perempuan lagi. Aku cuma beli obat buat ibuku dan lihat ada bapak-bapak jatuh. Aku cuma bantu dia masuk ke klinik. Jadi dia cuma bantu aja. Kalau pikirannya udah kotor, semuanya kelihatan kotor. Sofia, kamu beneran nggak ngapa-ngapain sama pria tua itu? Baiklah, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu pulang sama aku dan kita coba beresin hubungan kita, aku akan bersikap seolah semua ini nggak pernah terjadi. Eric, cuma menjijikan. Aku udah nikah sama orang lain. Berhenti ganggu aku. Sudahlah. Ayah, kita nggak bisa biarin aja.
Ingat dulu kita perlakukan Sofia sama ibunya gimana. Sekarang mereka dekat sama Pak Whitmore. Pasti mereka bakal balas dendam. Kita nggak bisa biarin dia nikah kayak gini. Sofia, bagus sekali kamu sudah sukses, tapi kamu tidak bisa begitu saja menyangkal hubunganmu dengan Eric. Benar, kamu sudah bersamanya sejak kamu berusia 18, dan dialah yang membawamu ke kota. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami sejak lama. Bukankah kamu baru saja bilang dia adalah pacarnya? Dalam sekejap mata, bagaimana dia bisa menjadi menantumu? Tepat sekali. Dia hanya pacar anakmu, dan dia bukan bagian dari keluargamu. Apa urusanmu? Sofia dan ibunya hidup dari kami selama bertahun-tahun. Jika dia bukan menantuku, apakah aku akan mendukung mereka? Sofia dan Edith menderita begitu banyak di keluarga Preston, dan kamu bahkan mengusir mereka dari rumahmu. Hak apa yang kamu punya untuk menyebut Sofia sebagai menantumu? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Sofia menikah ke keluarga kaya. Sama sekali tidak. Sofia, aku terlalu impulsif. Aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu padamu. Aku minta maaf padamu sekarang. Aku akan membawamu dan ibu pulang sekarang. Ayo pulang bersama, baik? Eric. Sofia adalah istriku sekarang. Coba saja sentuh dia lagi. Ayah, kalau kita tidak bisa melawan mereka, setidaknya kita bisa menghindari mereka. Ayo kita pulang dulu. Kita bisa bicarakan ini setelah kita pulang. Ayo pergi. Sofia, maafkan aku kamu diperlakukan seperti itu. Ibu dan ayah sedang menunggu kita di rumah. Ayo kita kembali. Jadi CEO legendaris yang dominan itu ternyata sangat manis. Dia hanya setia pada istrinya. Aku sangat iri. Sofia, apakah dua kaleng parfum padat ini memiliki formula yang serupa? Yang ini cendana, dan yang ini osmanthus. Formulanya tidak serupa. Ada apa? Tidak, di dalam dua kaleng ini ada aroma tertentu yang bukan cendana maupun osmanthus. Indra penciummu baru mulai pulih. Setiap aroma masih asing bagimu. Dengan sterile luki kakak. Hei, Sofia! Jangan bergerak. Jangan bergerak. Itu aromamu. Hah? Gavin, Sofia, silakan makan buah. Sudah kubilang Sofia cuma bawa buah. Kamu cuma mengganggu mereka. Lanjutkan, lanjutkan. Ibu, ayah, kalian salah paham. Kamu bilang, aromaku. Maksudku, kedua parfum padat ini membawa aromamu. Terima kasih sudah menyelamatkannya, Dr. Monroe. Kamu menemukannya dalam perjalanan ke klinikku. Itu takdir. Namun Sofia, kita sudah berjanji. Aku tidak menyelamatkan kucing ini tanpa imbalan. Kamu harus membantuku dengan resep itu, mengidentifikasi bahan terakhir dari aromanya. Aku sudah berjanji akan membantumu untuk itu. Mengapa aku harus mengingkari janji? Ayo, letakkan di tanah. Lihat apakah dia bisa berjalan. Hei, sekarang lebih baik. Dr. Monroe, Anda benar-benar seorang yang luar biasa. Ngomong-ngomong Dr. Monroe, Gavin bilang dia bisa mencium aroma yang sama di berbagai parfum yang aku buat. Dia bilang aku juga punya aroma itu di tubuhku, tapi aku sendiri tidak bisa menciumnya. Mungkinkah ada masalah lagi dengan indera penciumannya? Kehilangan indera penciumannya secara medis tidak bisa dijelaskan. Sejak bertemu denganmu, pemulihannya sangat menakjubkan. Mungkin yang bisa dia cium bukanlah dunia ini, tapi kamu. Guru, ada seorang wanita baru saja tiba di klinik. Dia bertanya apakah kita melihat seekor kucing. Kucing? Pickles, kenapa kamu kabur? Aku sangat khawatir. Terima
Terima kasih sudah menemukan Pickles. Dia pasti jatuh dari tempat yang tinggi. Kakinya terluka. Dr. Monroe yang mengobatinya. Kamu harus merawatnya dengan baik. Terima kasih, Dr. Monroe. Obat apa yang Anda pakai, Dr. Monroe? Bisakah Anda menjualnya sedikit padaku? Aku tidak bisa memberikannya padamu. Aku hanya punya 1 botol ini. Aku menunggunya untuk mengidentifikasi formulanya. Kamu bisa mengidentifikasi bahan-bahan hanya dengan mencium aromanya? Jadi, kamu tertarik jadi seorang perfumer? Maksudmu aku? Ya, aku lumayan bisa bikin balsam, tapi jadi perfumer profesional itu hal yang nggak bisa kulakukan. Kamu punya bakat perfumer kelas atas, indera penciummu. Aku Victoria Sinclair, Presiden Asosiasi Perfumer. Kalau kamu tertarik, aku ingin mengundangmu untuk ikut kompetisi parfum internasional. Aku benar-benar nggak bisa. Kenapa nggak dicoba sekarang? Lihat apakah kamu bisa mengenali bahan terakhir dalam salep ini. Kalau bisa, kamu akan ikut kompetisinya. Kamu punya keahlian dan suka membuat wewangian, jadi kenapa nggak dicoba saja? Oke. Seharusnya yang ini. Casey? Ambil bahan-bahan ini sesuai formula dan coba buat jadi balsam. Siap. Obatnya sudah siap. Wah, Sofia, indera penciummu benar-benar ajaib. Balsam yang dibuat dari formula ini sama persis dengan pusaka langka dalam segala hal. Nona Sterling, kamu punya bakat yang luar biasa. Jangan sampai disia-siakan. Ya, aku akan mencobanya. Seorang perfumer. Apa akhirnya aku akan punya karier yang layak? Nah, lihat siapa ini? Ibu Whitmore sendiri. Apa? Membawa belanjaan? Jadi kamu menikahi orang kaya cuma buat jadi koki? Sofia, menjadi nyonya, kaya bukanlah hal yang bisa ditangani orang rendahan sepertimu. Kalau menurutku, kamu seharusnya minta maaf pada ayahku. Aku masih mau menerimamu kembali. Aku akan carikan kamu pekerjaan yang layak. Kita bisa hidup tenang bersama. Apa salahnya itu? Eric, aku ingin cari pekerjaan yang lebih stabil. Jualan di jalanan memang untungnya besar, tapi penghasilannya tidak menentu. Kalau hujan, bahkan tidak ada satu pelanggan pun. Kamu tidak punya keahlian dan tidak punya ijazah. Siapa yang mau mempekerjakan orang sepertimu? Bersyukurlah bisa cari nafkah dengan kios. Berhenti bermimpi sepanjang hari. Aku tidak butuh. Kamu brengsek. Kamu baru saja menikahi pria kaya. Lihat dirimu, sok sombong. Hati-hati, kalau suatu hari dia bangkrut, kamu akan ikut mengemis bersamanya. Karena kamu begitu peduli dengan karier suamiku, kenapa tidak kamu tanya sendiri ke kantornya? Sofia, jangan tidak tahu terima kasih. Pekerjaan yang kutawarkan ini tidak akan pernah kamu dapatkan sendiri. Jadi karyawan counter parfum. Bukankah kamu suka parfum? Ada parfum kelas atas yang bahkan belum pernah kamu lihat. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Aku akan dapatkan apapun yang kuinginkan sendiri. Aku tidak butuh apapun darimu, Eric. Teruslah berpura-pura, Sofia. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Untuk bekerja sebagai karyawan penjualan, kamu perlu punya ijazah. Kamu pikir deh kamu bisa masuk sendiri? Baiklah, kita lihat nanti. Begitu kamu pulang hari ini, kamu langsung mengunci diri di ruang belajar. Apa yang kamu lihat? Hari ini di Klinik Monroe, aku bertemu dengan Victoria Sinclair, Presiden Asosiasi Peracik Parfum. Dia bilang aku bisa mengidentifikasi bahan baku dari campuran wewangian yang kompleks dan punya bakat menjadi peracik parfum. Dia mengundangku untuk ikut dalam kompetisi bulan depan, kompetisi parfum internasional.
Dan aku tahu dia tuh hanya melakukannya untuk berterima kasih padaku karena membantunya menemukan anak kucingnya. Sofia, aku tahu peracik parfum yang kamu sebutkan. Dia mencintai dunia parfum seperti hidupnya sendiri. Dia merekomendasikanmu untuk kompetisi itu. Karena kamu cukup berbakat. Pasti bukan karena kucing. Pekerjaan yang kutawarkan padamu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu dapatkan sendiri. Asisten counter parfum. Bukankah kamu suka parfum? Ada parfum-parfum high-end yang bahkan belum pernah kamu lihat. Aku baru kenal Gavin sebulan. Tapi dibandingkan dengan Eric, yang sudah ku kenal bertahun-tahun, dia lebih mengertiku. Dia menghargaiku. Apakah tadi aku terlalu serius? Apa aku menakutimu? Gavin, kenapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu pantas diperlakukan sebaik ini. Apa yang baru kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Oh. Lihat sudah larut. Jadi istirahatlah. Begitu kita sampai di pasar rempah, aku harus benar-benar menguasai aroma hewan. Kalau tidak, di kompetisi bulan depan, aku pasti akan hancur. Sofia, kamu berbakat dalam membuat wewangian. Aku percaya padamu. Di kompetisi parfum internasional, kamu pasti menang. Baik, karena itu perintahmu, aku akan lakukan persis seperti katamu. Eric, kamu dengar itu? Sofia akan ikut kompetisi parfum internasional. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Hanya dengan mendekati Gavin, dia sudah membuat kita kesulitan. Kalau dia ikut kompetisi lain, dia akan semakin meremehkanmu. Maka aku akan pastikan dia tidak bisa ikut. Kamu punya rencana? Nona Sterling, ada sekotak rempah di sini yang harus kamu tanda tangani sendiri. Aku tidak beli rempah apapun. Tapi penerimanya pasti kamu. Silakan keluar dan ambil. Aku sudah di luar. Kamu di mana? Director, welcome back aku lewat sekarang. Sofia. Eric? Apa yang kamu lakukan di sini? Sofia, aku tahu. Dulu aku tidak baik atau perhatian. Sekarang aku tahu aku salah. Berikan aku kesempatan lagi. Pulang bersamaku. Kita bisa hidup bahagia bersama. Eric, aku tidak ada hubungan lagi denganmu. Tolong berhenti menggangguku. Kenapa dia lama sekali dengan paketnya? Tuan Whitmore, aku tadi di luar dan melihat seorang gadis dibawa pergi dengan van. Dia terlihat agak mirip Sofia. Apa? Lacak nomor telepon Nyonya sekarang. Ayah, kamu harus mengawasi Sofia dengan ketat. Ini penculikan. Kalau dia kabur, kita berdua akan dalam masalah. Jangan khawatir. Kalau dia berani lari, aku akan mematahkan kakinya. Eric, lepaskan aku. Ini penculikan. Ini kejahatan. Kamu sadar nggak? Kamu sendiri yang bilang ini penculikan. Bagaimana mungkin kami melepasmu? Agar kamu bisa telepon polisi? Eric, lepaskan aku. Aku akan setuju apapun. Lepaskan aku sekarang. Aku nggak akan telepon polisi. Kamu masih bisa berbalik. Sofia, aku nggak mau apa-apa lagi. Aku cuma mau kamu tetap di sampingku dan bersikap baik. Kita bisa kembali seperti dulu. Aku bahkan akan bawa ibumu ke sini. Kita akan hidup sebagai keluarga bahagia. Jangan sentuh ibuku. Kalau kamu berani sentuh dia, Gavin nggak akan biarkan kamu lolos. Masih bicara soal Gavin, sekarang bahkan Tuhan sendiri nggak bisa selamatkan kamu. Eric, aku tahu kamu bukan tipe yang melakukan hal sembrono seperti ini. Lakukan seperti yang kukatakan, lepaskan aku. Aku janji aku nggak akan biarkan Gavin kejar ini. Eric, jangan dengar omong kosongnya. Bahkan sekarang dia masih terobsesi sama Gavin. Dia cuma meremehkanmu.
Sofia, kenapa kamu masih keras kepala banget? Sudah kukatakan, yang ku mau cuman kamu pulang bareng aku dan rawat aku dan ayah dengan baik. Tapi lihat kamu sekarang, yang kamu pikirkan cuman Gavin. Sadarlah, pahami ini baik-baik. Kita itu sama. Kamu itu gila. Aku nggak sama kayak kamu dan aku nggak akan pernah hidup bareng kamu. Hentikan! Kevin, tolong aku. Lepaskan istriku. Tuan Whitmore, ada keperluan apa? Oh, ayah. Kamu pergi ke tempat acara dulu. Tinggalkan semuanya di sini padaku. Sekarang, saatnya aku menyelesaikan urusan denganmu. Kami salah. Tempat Preston, kemarilah. Jaga mereka baik-baik, lalu kirim mereka ke penjara selama beberapa hari. Nona Sinclair, waktu mulai hampir tiba. Bukankah kita akan mulai? Kamu yang bilang, kita tidak bisa membiarkan ketidakhadiran Sofia menghentikan kompetisi. Ini acara internasional. Jika Sofia tidak datang, artinya dia mengundurkan diri dari kompetisi. Mengapa waktu kita harus terbuang? Nona Sinclair, mulailah kompetisi sekarang. Sofia, mengapa kamu belum di sini? Kalau begitu, mari kompetisi dimulai sekarang. Tunggu sebentar. Sofia sudah di sini. Sofia terlambat untuk kompetisi. Dia harus didiskualifikasi. Betul. Dia sudah menyia-nyiakan banyak waktu kita. Dia seharusnya tidak diizinkan untuk melanjutkan kompetisi. Aku baru saja diculik di luar tempat acara. Aku baru saja diselamatkan. Apa? Diculik? Kamu serius? Aku bisa menjaminnya. Aku melihat dia dipaksa masuk ke dalam sebuah van dan memberitahu keluarganya. Karena Sofia punya alasan yang valid untuk keterlambatannya. Dengan ini, saya nyatakan bahwa dia tetap memenuhi syarat untuk berkompetisi. Ada keberatan? Dengan ini, saya nyatakan kompetisi parfum internasional secara resmi dibuka. Ronde pertama adalah penilaian penciuman dasar. Silakan cium dengan mata tertutup bahan baku tunggal di depan kalian. Tuliskan nama-namanya, asal, dan karakteristiknya di lembar jawaban kalian. Ronde kedua adalah tes memori aroma. Silakan cium campuran wewangian di depan kalian, dan tulis jawaban kalian di lembar tersebut. Ronde ketiga adalah formulasi parfum kreatif. Dalam batas waktu yang ditentukan, gunakan bahan-bahan yang disediakan untuk menciptakan wewangian berdasarkan tema. Waktu kalian 30 menit. Perhatian, waktunya habis. Saya umumkan bahwa pemenang kompetisi ini adalah Sofia. Terima kasih. Selamat perfumer andalanku, Sofia. Bagaimana mungkin Sofia yang menang? Betul. Sepengetahuan saya, dia belum pernah bekerja sebagai perfumer sebelumnya. Bagaimana dia bisa jadi pemenang? Di babak pertama dan kedua, kalian semua melakukan kesalahan. Hanya Sofia yang benar-benar tepat. Tapi sebagai seorang perfumer, pelaksanaan praktis adalah yang paling penting. Bukan begitu? Setiap dari kalian memilih untuk memasukkan aroma seperti kuil. Tapi kalian lupa bahwa Zen tidak hanya datang dari kuil. Sebagian besar berasal dari alam. Dalam parfum padat Sofia,
Terdapat esensi zen alami yang tenang. Jika ada yang keberatan, silakan maju dan cium aromanya. Biar saya lihat. Nona Sterling, jika Anda tidak keberatan, saya ingin meminta bimbingan Anda tentang wewangian. Sana, Sam. Ini semua gara-gara ide bodohmu. Sekarang lihat apa yang terjadi. 15 hari ditahan. Kami baru bisa keluar setelah bayar denda $10.000. Waktu aku usul untuk menculik Sofia, kamu setuju. Kamu bahkan bilang kita harus culik ibunya juga. Ibu, aku baru ingat aku lupa dupa yang diminta Dr. Monroe. Gimana kalau begini? Ibu pergi ke klinik Monroe dulu. Aku akan segera kembali. Oke. Sofia, kamu masih berani muncul di sini? Bukannya kamu berjanji padaku tidak akan menelepon polisi? Sofia, ini semua salahmu. Kamu bikin kami berdua ditahan 15 hari dan kena denda $10.000. Dengar ya, kamu yang harus bayar untuk ini. Kalian yang menculikku sekarang malah menyalahkanku. Dengarkan baik-baik. Sekarang aku yang di sini untuk menyelesaikan urusan. Tangkap dia. Jangan kan guru, bro. Aku pukul dia dulu, lalu aku pukul kamu setelahnya, lalu aku pukul dia setelah kamu, lalu aku pukul kamu setelah dia, lalu aku pukul dia setelah kamu. Kalian berdua tidak akan luput. Dasar bajingan tak tahu diri. Berani-beraninya kau memukulku? Aku hampir lupa. Kau juga menyiksa ibuku. Aku akan membalas dendam untuknya juga. Tolong! Bisa kau mengampuniku? Gavin, sesuatu yang buruk terjadi. Istrimu ada di pintu masuk kompleks, sedang berkelahi dengan seseorang. 2 orang melawannya. Kita harus pergi. Bagaimana kabar Sofia? Apa dia terluka? Dia yang unggul saat aku pergi. Aku peringatkan kau. Jangan berani-beraninya mengganggunya lagi di masa depan. Dia melawan 2 orang. Cepat, kita harus segera ke sana sebelum dia disakiti. Kau terus-menerus cari masalah denganku, berulang kali. Kau pikir aku sasaran empuk? Nah, hari ini akan kuperlihatkan padamu betapa mudahnya aku untuk diganggu. Sofia. Oh, ayah. Tuan Whitmore, Sofia sedang tidak waras. Dia suka memukul orang saat sedang kambuh. Kau tidak bisa menerima orang seperti dia ke dalam keluargamu. Wah, Sofia, aku tidak tahu kamu punya bakat seperti itu. Aku tidak perlu takut lagi dijahili orang. Sofia, serahkan sampah seperti mereka padaku mulai sekarang. Jangan sampai kamu terluka. Sofia, bukannya kamu tadi pergi bersama ibumu? Dia di mana? Oh, aku terlalu sibuk menyelesaikan urusan dengan mereka. Aku lupa dia pergi ke klinik Monroe dulu. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Ayo pergi. Ratwi? Sofia, kamu tidak perlu memijatku lagi. Hari ini kamu juga sudah lelah. Kata Dr. Monroe, karena indera penciummu sedang pulih, aku harus lebih sering memijat kepalamu untuk merangsang korteks cerebral. Itu membantumu dalam pemulihan. Kalau kamu sudah sembuh, aku sudah memenuhi perjanjian kita. Maksudmu apa? Kita punya perjanjian. Kami temuin Dr. Monroe untuk mengobati ibuku. Dan aku membantumu memulihkan indera penciumanmu. Bagaimana kalau ku bilang, kita harus memperpanjang perjanjian kita? Sofia, kamu adalah obat bagiku. Aku jatuh cinta padamu. Jadi, bisakah kita perpanjang perjanjian ini? Tapi, aku tidak pantas untukmu. Ini bukan soal pantas atau tidak. Aku cuma ingin tahu. Kalau kau suka padaku. Kalau kau tidak suka padaku, tolaklah aku.
Sophia, kau harum seperti anak kucing, sangat menenangkan. Sophia, Ada apa, Gavin? kupikir kau tidak ada di sini. Kenapa bangun pagi sekali hari ini? Nona Sinclair bilang, raksasa parfum di kota Rivermore ingin mengundangku untuk menjadi peracik parfum utama mereka. Mereka minta ketemu hari ini. Itu kabar bagus. Sebentar lagi aku antar kamu. Tidak usah, terima kasih. Nona Sinclair akan menjemputku. Sofia, aku terjebak macet. Kau naik dulu saja, aku sebentar lagi sampai. Oke, kalau dia perlu buru-buru. Sophia, kamu lagi ngapain di sini? Perlu tanda tangan? Di sini. Halo, saya Sofia. Saya ada janji temu. Oke. Tunggu, menurutmu perusahaan kami ini tempat apa? Kamu biarin sembarang orang masuk cuman karena mereka ada janji temu? Sofia, aku pernah kasih kamu kesempatan. Aku bisa carikan kamu kerja jadi sales associate, tapi kamu nggak hargai. Jadi, sekarang mau menyusup masuk ke perusahaan kami sendirian? Mimpi kali. Saya direkomendasikan oleh Nona Sinclair. Tolong cek info janji temu saya. Baik. Perusahaan kami nggak terima sembarang orang. Siapapun yang rekomendasikan kamu, kalau aku bilang dia nggak boleh masuk, dia nggak akan melangkah lewat pintu ini hari ini. Tuan Preston, bagaimana kalau dia kesini untuk wawancara? Ya sudah pasti nggak boleh masuk. Aku tahu semua latar belakangnya, lebih dari siapapun. Kalau soal industri parfum, dia nggak ngerti sama sekali. Dia cuma bikin sabun buatan tangan murahan, wawancara nggak perlu. Dia nggak memenuhi syarat perusahaan kami sama sekali. Sofia, aku perintahkan kamu untuk pergi dari perusahaan kami. Sekarang. Eric, saya diundang oleh bos Anda. Kamu seharusnya menghormatiku. Hanya kamu, pedagang kaki lima. Mengapa bos kami mengundangmu? Sofia, lihat baik-baik. Saya sekarang manajer perusahaan ini. Jika saya tidak membiarkan kamu melewati pintu ini, kamu tidak akan masuk pintu ini hari ini. Eric, apakah kamu yakin ingin saya pergi? Tentu saya. Kecuali kamu berlutut sekarang juga, saya mungkin berbelas kasihan dan memberimu kesempatan untuk wawancara. Pika? Saya pergi. Saya harap kamu tidak datang memohon agar saya kembali. Silakan duluan. Sofia selesai begitu cepat. Saya bahkan belum masuk ke perusahaan. Manajer perusahaan ini mengusir saya. Tunggu sebentar. Tuan Jones, manajer Anda benar-benar memiliki sikap yang arogan. Anda meminta saya membawa Nona Sterling ke sini, tetapi manajer Anda baru saja memerintahkannya untuk pergi. Apakah ini cara perusahaan Anda menunjukkan ketulusan? Nona Sinclair, pasti ada kesalahpahaman. Tolong tunggu sebentar, saya akan segera ke sana. Sofia, apakah kamu masih ingin bertemu Tuan Jones? Jika tidak, kita bisa pergi sekarang juga. Karena kita sudah di sini, lebih baik kita temui dia. Ya ampun, saya sangat menyesal, sungguh menyesal. Tuan Jones, apa yang kamu lakukan di sini? Minggir, jangan halangi saya menyambut Nona Sterling. Oh, Nona Sinclair, Nona Sterling. Ini salahku, terlalu ceroboh. Aku lupa memberitahu semuanya. Stafku mungkin salah paham. Beri aku kesempatan lagi. Mari kita bicara di dalam. Mr. Jones, Sofia itu penipu. Anda tidak bisa membiarkannya wawancara di perusahaan ini. Mengerti? Eric, apa masalahmu? Mr. Jones, Sofia itu mantan pacarku. Dia sama sekali tidak mengerti tentang industri parfum. Dia tidak pantas wawancara di sini. Aku serius.
Mr. Jones, sepertinya manajer Anda punya masalah besar denganku. Mungkin kita sebaiknya lupakan saja. Eric, dasar bodoh. Siapa yang memberi izinmu untuk memfitnah Miss Sterling? Miss Sterling adalah pemenang kompetisi parfum internasional. Aku secara pribadi mengundang dia untuk menjabat sebagai kepala peracik parfum kami. Juara internasional, kepala peracik parfum, Sofia? Itu tidak mungkin. Manajer perusahaan? Aku mengerti. Eric, jadi kamu yang menghina Mrs. Sterling dan membuatnya pergi. Mr. Jones, ini semua salah paham. Salah paham? Aku tidak tahu Miss Sterling adalah pemenang kompetisi itu. Salah paham, omong kosong. Eric, kamu dipecat. Mr. Jones, Anda tidak bisa memecatku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bagaimana ayahku dan aku bisa bertahan di kota Rivermore kalau aku kehilangan pekerjaan ini? Kumohon, Mr. Jones. Sophia, aku tahu kamu baik hati. Tolong bantu aku minta Mr. Jones untuk tidak memecatku. Tolong, aku memohon padamu. Eric, aku tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa aku harus membantumu? Pergi sana. Miss Sinclair, Miss Sterling, mari kita bicara di dalam. Sophia, kenapa kamu lebih sukses dariku? Karena kamu membuatku kehilangan pekerjaan. Aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Kamu kenapa? Gak lihat aku lagi duduk di sini? Ayah, kita hampir diusir dari kota Rivermore. Berhenti bersikap seolah-olah kamu masih berkuasa. Apa yang terjadi? Maksudmu kita tidak bisa tinggal di sini? Sophia memenangkan kompetisi peracikan parfum. Dia dipekerjakan oleh Tuan Jones sebagai peracik parfum utama perusahaan. Aku menyinggung perasaannya, dan sekarang aku kehilangan pekerjaanku. Apa? Sofia si jalang kecil itu lagi. Sekarang karena aku tidak punya penghasilan, dan sewa tempat ini sangat tinggi, aku bahkan tidak mampu membayar sewa bulan ini. Apalagi yang bisa kita lakukan selain pergi, Ayah? Tidak mungkin. Kita tidak bisa membiarkan Sofia lolos dari ini. Dia menghancurkan hidup kita. Kita juga tidak bisa membiarkannya hidup tenang. Ayah, apakah kamu punya rencana? Bukankah kamu punya foto-foto Sofia? Cari foto porno dan tempelkan wajahnya di sana. Aku ingin melihat, apakah bosmu akan mempekerjakan seorang pelacur sebagai peracik parfum utamanya? Mengerti, Ayah. Sofia, tunggu saja. Kami sangat terhormat memiliki Nona Sterling, juara internasional peracikan parfum untuk bergabung dengan kami. Nona Sterling, atas nama perusahaan, saya ingin secara resmi mengundang Anda untuk bertugas sebagai peracik parfum utama kami. Sofia tidak layak menjadi peracik parfum utama. Aku di sini untuk membongkar dirinya. Sebenarnya Sofia adalah seorang pelacur. Aku punya buktinya di sini. Seseorang dengan karakter buruk seperti dia sama sekali tidak layak menjadi peracik parfum utama. Aku juga bisa membuktikannya. Sofia dulu pernah membius anakku. Dia mengancam akan melaporkannya atas tuduhan pemerkosaan hanya agar bisa jadi pacarnya. Tuan Jones, anakku hanya memikirkan perusahaan saat dia mengusir Sofia. Ayo semuanya, lihat ini. Apa? Butes? Berita yang menggemparkan. Juara pembuat parfum ternyata seorang WTS? Lihat, ini benar-benar Sofia di foto-foto ini. Sofia juga adalah istri Tuan Whitmore. Siapa sangka, Tuan Whitmore ternyata menikahi seorang WTS.
Eric, kamu berbohong. Bohong, foto-foto ini adalah buktinya. Sofia, kamu cuma sampah. Jangan khawatir, aku yang akan urus ini. Semua yang hadir di sini adalah profesional media. Pasti kalian bisa melihat foto ini memiliki tanda-tanda manipulasi AI yang jelas. Betul, layar di foto ini terlihat sangat aneh. Latar belakangnya juga terdistorsi. Orang ini menjijikan, menggunakan foto AI untuk memfitnah Nona Sterling. Ambil fotonya. Jangan rekam aku. Eric, aku akan menyelesaikan urusan denganmu nanti atas kejahatan memfitnah istriku. Tapi untuk kejahatan penggelapan dana, kurasa Tuan Jones ingin menyelesaikannya denganmu sekarang juga. Tuan Whitmore, saya salah. Seseorang tangkap Eric, panggil polisi. Saya akan melaporkannya. Tuan Whitmore, tolong. Kalian tidak bisa membawanya. Anak saya tidak boleh masuk penjara. Tunggu. Silakan. Bicaralah. Kalau kamu mau memanggil polisi, sertakan saya juga. Bertahun-tahun Simon memanfaatkan kondisi mental saya untuk berulang kali melecehkan saya. Saya juga ingin melaporkannya. Jangan dengarkan dia. Dia berbohong. Dia punya demensia. Perkataannya tidak bisa dipercaya. Demensia saya sudah lama disembuhkan oleh Profesor Monroe. Saya bertanggung jawab penuh atas semua yang saya katakan. Kalau begitu, bawa Simon ke kantor polisi juga. Cepat. Lepaskan saya. Jangan sentuh saya. Nona Sterling, saya sungguh minta maaf. Ini kelalaian saya. Mari kita lanjutkan penandatanganannya. Ya, silakan. Senang bekerja sama dengan Anda. Bagus.